Klub asal Thailand Port FC resmi keluar sebagai juara Piala Presiden 2025 setelah mencatatkan kemenangan dramatis 2-1 dari klub Inggris Oxford United. Laga ini menjadi puncak turnamen pramusim yang mempertemukan sejumlah klub dari berbagai negara dan menghadirkan atmosfer luar biasa bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Pertandingan berlangsung dengan intensitas tinggi sejak peluit pertama dibunyikan. Oxford United yang tampil penuh semangat langsung menunjukkan agresivitas mereka. Tak butuh waktu lama bagi tim asal Inggris itu untuk bisa membuka keunggulan. Pada menit ke-10, penyerang andalan mereka Mark Harris berhasil menjebol gawang Port FC dan membawa timnya unggul 1-0. Meski tertinggal lebih dulu, Port FC tidak menyerah begitu saja. Tim asal Thailand ini menunjukkan karakter kuat dan mampu menyamakan kedudukan di penghujung babak pertama. Melalui kerjasama apik dan memanfaatkan celah di lini belakang Oxford, Terasakpoi Pimai sukses mencetak gol balasan tepat sebelum turun minum dan menyamakan skor menjadi 1-1. Gol ini terbukti menjadi momentum penting yang membangkitkan semangat Port FC di babak kedua. Memasuki babak kedua, Port FC tampil lebih percaya diri. Hasilnya pun tak mengecewakan. Baru 3 menit setelah babak kedua dimulai, Barayan Perea berhasil mencetak gol kedua bagi Port FC usai memanfaatkan peluang emas dan menaklukkan kiper Oxford United Matthew Ingram. Gol ini mengubah skor menjadi 2-1 dan membuat tekanan semakin besar berada di pihak Oxford. Sayangnya, intensitas permainan yang tinggi juga memicu insiden yang kurang suportif. Dalam salah satu momen perebutan bola, pemain Port FC Tanabon Kesarat melakukan pelanggaran keras terhadap Brian De Keersmaeker. Tackle tersebut memicu kericuan kecil di tengah lapangan karena sejumlah pemain Oxford merasa tak terima dengan tindakan tersebut. Wasit asal Uzbekistan Firdaus Nur Safaros pun tidak ragu untuk mengganjar Kesarat dengan kartu merah langsung. Hal itu membuat Port FC harus bermain dengan 10 pemain di sisa waktu pertandingan. Di sisi lain, kondisi cuaca yang memburuk turut mempengaruhi jalannya laga. Hujan deras yang mengguyur sejak awal babak kedua membuat beberapa bagian lapangan tergenang air. Situasi ini memaksa wasit untuk menghentikan pertandingan sejenak demi memungkinkan panitia memperbaiki kondisi lapangan. Bagi Oxford United, situasi ini menjadi tantangan tersendiri karena mereka dikenal mengandalkan permainan bola-bola pendek yang rapi. Lapangan yang tergenang jelas menyulitkan pola permainan tersebut berjalan maksimal. Kendati unggul jumlah pemain, Oxford United kesulitan membongkar pertahanan Port FC yang bermain disiplin dan rapat. Serangan-serangan Oxford kerap kandas di lini pertahanan lawan. Menjelang akhir pertandingan, Oxford terus menekan untuk mencari gol penyeimbang. Salah satu peluang terbaik mereka datang dari sundulan Rebin Sulaka pada menit ke-84 yang hanya melebar tipis di sisi kiri gawang. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap 2-1 untuk keunggulan Port FC. Klub Thailand itu pun dinobatkan sebagai juara Piala Presiden 2025. Keberhasilan ini menjadi momen bersejarah bagi Port FC, sekaligus menjadi kebanggaan tersendiri bagi sepak bola Thailand. Kemenangan Port FC juga disambut hangat oleh Madam Pang, Presiden Federasi Sepak Bola Thailand yang turut hadir menyaksikan laga final di Bandung. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaannya kepada pihak penyelenggara, khususnya Indonesia yang telah mengundang klub asal negaranya. Saya bisa katakan bahwa ini merupakan pengalaman yang sangat baik bagi Port FC, tim dari Thailand, karena mendapatkan kesempatan untuk berada di sini. Ini sangat berarti. Madam Pang juga mengaku sangat terkesan dengan atmosfer di Stadion Sijalak Harupat serta sambutan hangat dari supporter Indonesia yang menurutnya sangat luar biasa. Sementara bagi Oxford United, meski gagal keluar sebagai juara, keikutsertaan mereka di Piala Presiden tetap menyisakan pengalaman yang berharga meski juga dibayangi oleh sejumlah insiden dan tantangan. Pelatih Oxford United Gary Rowett mengungkapkan bahwa selama turnamen berlangsung, timnya harus menghadapi badai cedera. Dalam kurun waktu sepekan turnamen, timnya kehilangan 4 hingga 5 pemain akibat cedera. Salah satu pemain yang terkena imbas adalah Marcelino Ferdinand yang memperkuat Oxford United di turnamen kali ini. Ia hanya tampil sekali saat melawan Liga Indonesia All-Star sebelum kemudian absen karena cedera. Gary Rowett menyayangkan kondisi tersebut meski memahami bahwa resiko cedera memang selalu ada dalam kompetisi yang intens. Ia menilai bahwa situasi ini tidak ideal bagi timnya, terlebih dengan padatnya jadwal pertandingan. Saat intensitas pertandingan meningkat dan kondisi lapangan memburuk karena hujan, Rowett memutuskan untuk menarik sejumlah pemain seperti Premislau Plaketa demi menghindari cedera yang lebih parah. Salah satu momen yang paling disorot adalah tackle keras terhadap Ole Romeni. Pemain berdarah Indonesia ini menjadi korban pelanggaran yang sangat keras dan membuatnya harus ditarik keluar dari pertandingan. Gary Rowett bahkan menyebut bahwa tackle terhadap Romeni merupakan salah satu yang terburuk dalam karir sang pemain.
Hal ini pun menimbulkan kekhawatiran besar mengingat Romaini tengah bersiap menghadapi musim baru Liga 2 Inggris dan juga dibutuhkan timnas Indonesia untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Melalui akun Instagram pribadinya, Ole Romaini mengabarkan bahwa ia akan absen untuk sementara waktu akibat cedera tersebut, namun berjanji akan berusaha keras untuk segera pulih. Pesan dan dukungan pun datang dari supporter Oxford United dan fans timnas Indonesia dan menyebut turnamen ini terlalu beresiko bagi klub-klub luar negeri. Kemenangan Port FC dan pengalaman Oxford United di Piala Presiden 2025 menyimpan banyak sekali cerita. Turnamen ini tak sekedar menjadi ajang pramusim biasa, tetapi juga menciptakan ruang kolaborasi antar negara, memunculkan bintang baru, dan menjadi panggung unjuk kualitas bagi tim-tim Asia Tenggara di kancah internasional. Namun, pelajaran penting juga dapat dipetik, seperti kualitas penyelenggaraan, keamanan pemain, dan kondisi lapangan harus menjadi perhatian serius demi memastikan turnamen sekelas Piala Presiden bisa terus berkembang dan menjadi sorotan dunia.